Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saatnya kita akan menyatukan hati kita, meninggalkan sejenak seluruh urusan kita. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita, kita harus menyediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan diri kami, memberikan hidup kami dalam beberapa waktu ke depan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan senang dengan ibadah kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami sukacita, damai, sejahtera. Kami percaya Tuhan akan melawat dan menjamah setiap kami. Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat-Nya sementara kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha hadir. Tuhan terima kasih, kami sungguh perlu Engkau, kami perlu jamahan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu, kami juga selalu senantiasa percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Tuhan selalu beserta kami sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang umat-Mu untuk memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus pimpin kami sekalian, dan ketika kami memuji menyembah Tuhan, damai sukacita surgawi melingkupi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih bersama seluruh umat-Mu di seluruh muka bumi. Kami bersehati untuk memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan kami, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan-Mu, kami terima berkat-berkat-Mu, kami terima sukacita-Mu, dan kami terima damai surgawi yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan ibadah kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kita memuji dan menyembah Tuhan, Bapa yang selalu beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku ya Tuhan. Haleluya, amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
jawaban dalam hidup kami. Amin. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah, sungguh Tuhan menara kami ya Tuhan, dan kubu pertahanan, dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan. Sungguh Tuhanlah jawaban ya Tuhan. Amin. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Amin, amin, haleluya, amin, amin. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Amin. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat. Amin, amin. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Kau Tuhan selalu beserta, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang maha tahu. Terima kasih, Kau selalu bersama kami dalam setiap musim hidup kami. Kau selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Kami perlu uluran tangan-Mu, pegang tangan kami, bela perkara kami ya Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara, lebih dari yang kami pikirkan, doakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, Kaulah jawaban, Kaulah sumber kuat kami.
Kau yang dengar seruan kami, Kau yang sanggup bebaskan kami dari kesesakan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Rancangan-Mu terbaik bagi kami. Kami percaya. Haleluya. 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 Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Ketika kami tidak berdaya lagi, tolong pegang tangan kami, angkat kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan perkenan-Mu atas kami Tuhan. Karena jikalau Engkau mau saat ini juga Engkau akan bisa menjawab setiap doa seruan kami ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa dari kekal hingga kekal selamanya. Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Kami berseru-seru kepada-Mu Tuhan. Kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami memerlukan kekuatan dari-Mu. Kami memerlukan pembelaan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami perlu kemenangan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semuanya Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan yang akan memberi kami kekuatan yang baru, yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan dalam hidup kami, yang membuat kami diteguhkan untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Dan penghiburan kami yang pasti adalah bahwa Tuhan, janji-Mu Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Amin. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat. Tuhan ada. Inilah iman kami, pernyataan iman kami Tuhan, betapa kami percaya Tuhan ada untuk kami dan melihat pergumulan kami. Engkau akan segera menolong kami Tuhan. Engkau akan turun tangan untuk menolong setiap kami, umat Tuhan yang percaya kepada Engkau. Amin, amin. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang hidup, kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami dapat menghadap hadirat Allah yang kudus. Kami diterima oleh Tuhan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang melayakkan kami menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa mendukung penanganan COVID-19 bersama dengan pemerintah dan seluruh masyarakat di dunia ya Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Mari Engkau, terutama juga Engkau akan memberkati bangsa kami, para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, pemerintahan dan seluruh masyarakat, supaya benar-benar dengan kesadaran yang sama mau menanggulangi masalah bersama, tidak saling menyalahkan, tidak saling melempar tanggung jawab, tapi biarlah semuanya bersatu, karena ini adalah masalah kami bersama, ini adalah tantangan kami
hikmat Tuhan turun atas pemerintah kami. Juga berkati anak-anak Tuhan supaya menjadi orang-orang yang berada di barisan terdepan untuk penanganan dan penanggulangan pandemi yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua agar kami dapat mengerti firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara tetap dalam keadaan sehat, terus jaga kesehatan saudara, saudara terus berdoa meminta perlindungan Tuhan. Kita mau bersama-sama menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang peduli dengan orang lain. Kita mau menjadi orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 ini, saudara. Nah, puji nama Tuhan, saudara, kita masih dapat beribadah meskipun kita sudah semakin harus semakin peduli untuk tidak sering berkumpul, untuk tetap menggunakan masker. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak diam. Keadaan ini tidak memberikan pernyataan atau pengetahuan yang salah tentang Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tak pernah gagal. Amin, saudara. Keadaan memang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi bukan berarti Tuhan berdiam diri. Kita mau bersama-sama belajar pada saat ini tentang Tuhan yang berkuasa, berdaulat, dan Tuhan yang juga sekaligus mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang sudah diurapi, itu tidak akan pernah gagal. Amin, saudara. Karena kita mempercayai tentang kedaulatan, kekuasaan, dan kasih Tuhan, maka kita mau bersama-sama semakin kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ketahuilah bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang diberikan oleh Yang Maha Kudus. Karena itu kita semua bisa membedakan ajaran benar dan palsu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang tidak tepat tentang kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentang kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang berpikir bahwa kalau orang sudah diurapi Tuhan, kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau orang sudah bersandar penuh kepada Tuhan, kalau orang berada di bawah kekuasaan Tuhan yang besar, maka tidak mungkin mengalami hal yang susah. Ada yang berpikir tidak mungkin orang-orang yang percaya itu mengalami sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan, atau aniaya. Benar bahwa Yesus bertanggung jawab penuh, bahwa Yesus memberikan kelegaan kepada kita, tetapi kebenaran bahwa kita masih tinggal di muka bumi dan Tuhan masih mengizinkan kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Tetapi apakah tantangan, kesusahan, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya itu akan menggagalkan rencana Tuhan bagi orang percaya? Tentu tidak, karena kuasa Tuhan tidak akan pernah dapat dihalangi, digagalkan oleh kekuatan manapun. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah diurapi di dalam Roh Kudus, saudara perlu meyakinkan diri bahwa saudara ada di dalam rancangan Tuhan, ada rencana khusus Tuhan bagi saudara, dan dengan demikian saudara harus meyakini bahwa rencana Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara, kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan tak pernah gagal dalam rancangan-rancangan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, kalau kita mempelajari, bahkan ada orang-orang yang salah paham sampai berani mengatakan bahwa orang percaya kepada Tuhan tidak mungkin mengalami kesulitan, penderitaan, atau penganiayaan, atau sakit penyakit. Kalau itu terjadi, pasti karena dosa.
Memang kadang-kadang karena dosa Tuhan mengingatkan kita, tetapi tidak selalu karena dosa kita. Karena bisa saja penganiayaan atau kesulitan yang kita hadapi itu oleh karena sistem dunia atau oleh karena orang-orang yang memiliki sifat yang jahat. Kita bisa belajar dari contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Kita tahu Ayub dinyatakan benar di hadapan Tuhan, tetapi Ayub mengalami penderitaan. Bahkan istrinya saja mengatakan supaya Ayub menyangkali Tuhan. Lot, orang benar itu, juga mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara, Lot juga mengalami penderitaan bukan karena kesalahan Lot, tetapi oleh karena cara hidup masyarakat yang ada. Kasihan kalau kita melihat apa yang terjadi di muka bumi saat ini. Ada orang-orang yang sakit oleh karena tertular, dan kita seharusnya bisa saling menjaga supaya itu tidak terjadi. Kita menghormati, kita menghargai kehidupan orang-orang lain. Demikian juga Paulus juga mengalami kesulitan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 50 dikatakan, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Jadi saudara, Paulus, orang yang sudah percaya kepada Kristus itu, juga mengalami masa-masa yang sukar, bahkan mengalami penganiayaan, bahkan diusir dari daerah itu. Daud, seorang yang diurapi oleh Tuhan ketika Daud bahkan masih berusia 17 tahun. Masih sangat muda, belia. Firman Tuhan mengatakan wajahnya masih kemerah-merahan. Umur 17 tahun, Daud sudah diurapi. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, betapa indahnya kehidupan Daud. Sejak muda sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel, menggantikan Saul. Dan bahkan Nabi Tuhan yang begitu besar, Samuel itu, mengurapi Daud. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Daud tidak sesegera mungkin menjadi raja? Membutuhkan waktu 13 tahun sampai Daud berumur 30 tahun. Barulah Daud menjadi raja. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 4 dan 5, Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita mau sedikit mempelajari tentang kehidupan Daud dari sejak Daud diurapi ketika Daud berusia 17 tahun dan 13 tahun selama dia penantian menjadi seorang raja. Bahkan ketika dia menjadi raja pun dia tidak langsung menjadi raja atas seluruh bangsa Israel, tapi hanya sebagian dari orang Israel, suku Yehuda saja yang mengikuti dia. Lalu setelah 7 tahun setengah baru dia memerintah secara keseluruhan. Nah, apa yang terjadi selama 13 tahun penantian itu? Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, maka
seperti sesuatu yang berbanding terbalik. Ada satu keadaan yang terjadi dalam kehidupan Daud. Maaf saudara, bahwa Daud tidak menjadi lebih mulus kehidupannya setelah diurapi. Justru kebalikannya, situasinya seperti keadaan yang cukup mengerikan di dalam kehidupan Daud sebagai orang yang diurapi Tuhan. Firman Tuhan kita mau pelajari sebenarnya hampir seluruh kitab 1 Samuel, tetapi kita mau mempelajari ayat-ayat yang saya mau ambil dan bacakan untuk kita sekalian menjadikan gambaran bagaimana Daud mengalami penderitaan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Daud itu kemudian dijadikan pembantu atau menjadi hambanya Saul, pemain kecapi ketika Saul diserang atau dipengaruhi oleh roh jahat, maka Daud akan memainkan kecapi. 2 kali peristiwa bahwa ketika Daud memainkan kecapi dan Saul dipengaruhi oleh roh jahat itu, kemudian Saul mengambil tombak atau lembingnya itu dan kemudian dia menombak Daud, tetapi Daud mengelaknya. Daud melarikan diri. Kemudian Yonatan anak Saul membujuk Daud untuk kembali lagi. Kemudian setelah itu peristiwa terjadi kembali bahwa ketika Daud mulai menaikkan pujian kepada Tuhan, memainkan musik kecapi itu, dan Saul memegang tombak dan dipengaruhi oleh roh jahat itu, sekali lagi Saul mau menancapkan Daud di dinding yang ada di sana. Pelajaran bagi kita saudara, bahwa ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa ada roh jahat yang mau menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Roh jahat itu mau menggagalkan paling tidak dengan 2 cara. Yang pertama adalah mau membunuh atau membuat kematian bagi orang-orang yang diurapi, dan yang kedua adalah membuat orang-orang yang diurapi itu tidak menghargai pengurapan. Nah, kita belajar dari kehidupan Daud. Yang pertama, Daud itu sampai benar-benar ditombak hanya karena dia mengelak saja, menghindar, maka dia selamat. Saudara, kita melihat bahwa orang yang memuji Tuhan kemudian ada orang lain yang menyerang, itu tidak terjadi hanya pada zaman ini saudara, tetapi bahkan Daud saja yang orang Israel, waktu dia menaikkan pujian, memainkan kecapi itu, dia diancam oleh roh jahat yang bekerja di balik Saul untuk membunuh Daud, saudara sekalian. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang yang mungkin tidak menyukai keberadaan peribadatan, saudara harus tahu bahwa sesungguhnya yang paling tidak suka adalah roh jahat. Orang-orang mungkin hanya dipengaruhi saja sebagai alat saja, tetapi di balik itu ada kuasa kegelapan yang sungguh-sungguh tidak menginginkan sebuah peribadatan. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa dengan adanya pandemi ini maka peribadatan di gereja atau di tempat-tempat orang beribadah itu dihentikan. Tetapi gereja Tuhan mengalami terobosan yang luar biasa, bahwa di rumah-rumah sekarang ada ibadah. Saudara berada di rumah memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Tapi roh jahat sebenarnya ingin sekali menggagalkan rencana itu. Dalam kisah-kisah selanjutnya, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat yang ketiga, di firman Tuhan mengatakan, tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau, yaitu Yonatan, suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal itu, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan maut. Saudara, pernyataan Daud ini adalah pernyataan di mana Daud sungguh-sungguh melihat ancaman kematian oleh karena roh jahat yang menggunakan Saul untuk membunuh Daud. Bahkan dia mengatakan itu kepada Yonatan, anak dari Saul, tinggal selangkah lagi. Benar-benar bisa kita tahu kenapa Daud sampai mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut sekalipun. Karena dia pernah mengalami masa-masa itu.
Dia pernah mengalami masa-masa di mana tinggal selangkah lagi dia harusnya mengalami kematian. Tetapi kemudian Yonatan melepaskan Daud dari ancaman kematian itu. Kemudian Daud lari dari Saul. Dalam pelarian itu Daud dikejar sedemikian rupa. Bahkan dalam satu penggerbekan, dalam satu pengejaran, Saul hampir saja menangkapnya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara, dalam pengepungan itu Daud sungguh-sungguh terjepit dan sudah hampir tertangkap. Hanya menunggu waktu saja karena sudah benar-benar terpojok. Tetapi kemudian terjadilah penyelamatan karena orang Filistin. Orang Filistin selalu berulang-ulang selalu mau menguasai, mau mengalahkan Saul. Dan pada saat Daud hampir tertangkap, kemudian kota diserang orang Filistin dan pegawai dari kerajaan memberitahukan kepada Saul bahwa ada penyerangan. Dan oleh karena niat jahat orang Filistin yang mau menguasai Yerusalem, itulah yang membuat Daud lepas dari penangkapan. Peristiwa yang lain, bahkan Daud kemudian melarikan diri. Dan ketika dia melarikan diri, dia seorang diri di daerah Filistin, di daerah di mana ada seorang penguasa bernama Akis. Dan di sana dia ketahuan bahwa dia adalah Daud, musuhnya orang Filistin. Bayangkan saudara, Daud harus melarikan diri dan melarikan diri di daerah orang Filistin. Dan kemudian Daud ketahuan, itu Daud yang pernah membunuh Goliat. Itu Daud, hamba Saul itu. Mari kita tangkap. Akhirnya Daud memang benar-benar diambil dan dibawa kepada Akis. Apa yang dilakukan Daud? Saudara, satu peristiwa yang mengerikan karena Daud sampai harus pura-pura gila. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Samuel ayat 21 sampai pasal 21 ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka dan menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara, situasinya tidak seperti yang mungkin kita bayangkan setelah orang diurapi Tuhan menjadi Raja Israel. Harus menempuh jalan sampai pura-pura gila, saudara-saudara. Tidak mudah, karena roh jahat ingin menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan orang yang diurapinya. Tidak sampai di situ, saudara. Bahkan satu peristiwa ketika Daud kemudian bergabung dengan Akis dan para pasukan Filistin untuk pergi menyerang Yerusalem, menyerang Saul dan kerajaan Israel. Tetapi kemudian Akis membawanya, tetapi panglima-panglima dari Filistin mengatakan tidak boleh Daud ikut. Sebab mereka takut Daud akan berbalik dan akan menjadi membela Saul. Bayangkan saudara, kalau sempat ini terjadi, Daud harus berhadapan dengan bangsanya sendiri. Syukur orang Filistin tidak mengizinkannya, sehingga orang Filistin menyerbu Yerusalem dan Daud pulang ke Ziklag, di mana Ziklag adalah tempat Daud ada. Tapi apa yang terjadi? Satu peristiwa yang sangat mengejutkan terjadi karena Ziklag diserbu, dibakar
semua istri Daud dan pasukannya ditawan, semua anak-anak laki-laki dan perempuan semua ditawan. Kota itu menjadi kosong tanpa penduduk karena semua orang diangkut menjadi tawanan dan kota itu dibakar. Bisa bayangkan saudara ketika Daud dan rekan-rekannya pulang dan melihat situasi itu, firman Tuhan mencatat di dalam 1 Samuel 30 ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu situasi genting, satu situasi di mana mereka harus menangis. Bahkan orang-orang yang bersama dengan Daud waktu itu 600 orang itu berbalik ingin menyerang Daud. Mereka mau melempari Daud, mereka mau membunuh Daud karena menurut mereka ini adalah karena Daud yang mengabaikan tempat di mana istri dan anak-anak mereka, sehingga mereka harus mengalami malapetaka yang besar ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini seperti puncak dari penderitaan, puncak dari kesulitan hidup sebelum Daud menjadi Raja Israel, di mana dia harus menangis dalam tekanan karena orang-orangnya mau mencelakakan dia. Dia menangis sekuat-kuatnya sampai dia tidak mampu lagi menangis. Bahkan menangis saja sudah tidak bisa keluar suara, saudara. Artinya situasinya begitu sulit. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katakanlah, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di seberang berhenti di belakang, berhenti di sana. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sulit kehidupan bagi Daud, tetapi dia kemudian menguatkan kepercayaannya. Saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, dalam situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, bulan depan, tahun depan, situasi di mana manusia terlihat begitu rapuh, manusia terlihat begitu ringkih, manusia terlihat begitu tidak berdayanya menghadapi situasi yang ada, maka yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Dia, menguatkan kepercayaannya. Saudara, dalam situasi ini musuh, roh jahat, iblis mau mengambil kesempatan untuk melemahkan iman kita. Tetapi marilah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita di hadapan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Jadi yang pertama, roh jahat mau menggagalkan rencana Tuhan dengan cara ingin membunuh Daud. 600 orang itu bahkan sempat ingin melempari Daud. Mereka mau membunuh Daud pada masa itu. Tetapi Tuhan meluputkannya. Tidak sampai di situ tantangan itu, kemudian iblis, roh jahat itu selalu ingin menggagalkan rencana besar Tuhan bagi orang-orang yang diurapinya dengan cara supaya orang-orang tidak menghargai pengurapan Tuhan, tidak menghargai penyertaan Tuhan. Daud menghadapi tantangan setelah dia menjadi
orang yang pemimpin yang besar, walaupun dia belum menjadi raja, ada paling tidak 2 kesempatan Daud bisa menggunakan kekuatannya untuk membunuh Saul. Ketika Saul mengejar, karena setelah Saul pulang, lalu beberapa waktu kemudian Saul melakukan pengejaran yang kedua. Dan kemudian Tuhan seolah-olah menyerahkan Saul itu ke tangan Daud. Saul adalah orang yang pernah diurapi, pengurapan Tuhan atas Saul, yang walaupun roh Tuhan sudah tidak bersama dengan Saul lagi, tapi Daud begitu menghormati, menghargai pengurapan Tuhan yang pernah dilakukan oleh Tuhan kepada Saul, sehingga Daud tidak berani membunuh Saul. 1 Samuel ayat 24, pasal 24 ayat yang ke-20, ayat yang keempat. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saudara, Daud bisa saja membunuh Saul. Ketika Saul ada di dalam gua dan sedang membuang hajat, Daud ada di belakangnya dan Daud bisa saja membunuh dengan pedangnya. Tapi Daud tidak melakukan itu, karena Daud tidak mau merendahkan pengurapan Tuhan. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah merendahkan dirimu sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara harus sangat menghargai darah Yesus yang mahal itu, yang telah melayakkan saudara di hadapan Tuhan. Tantangan memang ada, tetapi jangan sampai kita merendahkan pengorbanan Kristus, merendahkan pengurapan yang dari Roh Kudus. Peristiwa yang kedua, karena setelah itu Daud menunjukkan punca jubahnya, lalu Saul pulang ke kota. Tetapi Saul melakukan pengejaran yang ketiga, dan dalam pengejaran yang ketiga firman Tuhan mengatakan, pasal 26 ayat yang ke-8, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud, kalau yang pertama, anak buah Daud mengatakan, waktunya engkau menikam Saul. Dan Daud mengatakan, tidak, saya tidak akan melakukan itu. Kemudian dalam kesempatan yang kedua, ketika Saul dan semua anak buahnya sedang tidur di malam hari, mereka masuk ke perkemahan Saul dan Abisai dan semua, dan kemudian mereka punya kesempatan untuk membunuh. Maka Abisai dan anak buah Daud mengatakan begini, oke, kalau kamu tidak mau membunuhnya, sekarang biarlah izinkan aku. Kamu cukup mengangguk saja, maka cukup sekali kutancapkan dia dan dia akan mati. Musuhmu itu akan selesai hidupnya. Dan Daud melarang, tidak mungkin aku menyentuh orang yang pernah diurapi. Daud begitu menghargai pengurapan. Daud begitu menghargai urapan Tuhan. Itu juga menunjukkan bahwa Daud sangat menghargai pengurapan atas dirinya sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin tantangan itu telah membuat saudara menjadi semakin lemah di dalam iman. Percaya saudara, bangkitkan. Katakan di dalam dirimu, aku akan menguatkan imanku sekali lagi. Aku akan menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Tantangan itu memang terjadi, tetapi tidak akan menggagalkan rencana Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Aku sangat menghargai pengorbanan Kristus. Aku sangat menghargai ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus diutus untuk membimbing aku. Tidak mungkin itu semua aku abaikan. Terlalu besar kehadiran, kebersamaan, penyertaan Tuhan atas hidup kita kalau dibandingkan dengan tantangan yang ada. Kesulitan memang sedang terjadi. Tidak hanya kita, semua orang di dunia sedang mengalami masa-masa yang sukar.
Tetapi ketahuilah bahwa semua itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan jikalau saudara mau menguatkan hati saudara, jikalau saudara mau bertanya kepada Tuhan, kalau saudara mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, menghargai pengutusan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara saya. Itu sebabnya saudara, kita perlu mempercayai Tuhan yang menopang kehidupan kita. Jangan putus asa karena Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tidak gagal menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal menolong orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang telah diurapi Roh Kudus, dan rencana Tuhan pasti terlaksana di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Hari ini kita mau belajar. Tantangan mungkin saja terjadi, masalah mungkin saja kita hadapi, tapi kita mau percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Kita berdoa. Allah yang hidup, Engkau tidak mungkin gagal. Kalau Engkau telah mengutus Kristus menjadi tebusan bagi jiwa kami, membebaskan kami dari segala tuntutan dosa, Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kami, membimbing kami, menuntun kami di jalan yang benar. Maka pada saat ini kami yakini bahwa apapun tantangan hidup tidak akan membuat kami merendahkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membangkitkan iman percaya kami kembali untuk lebih bersungguh-sungguh. Sama seperti Daud yang terjepit itu, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan. Lalu dia berbicara kepada Tuhan. Dan dia bangkit sebagai pemenang. Oleh karena dia mempercayai kekuasaan Tuhan atas hidupnya. Biar setiap kami sidang jemaat juga mengalami hal yang sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terima kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah Roh Kudus terus akan menolong kami untuk terus mempercayai Tuhan, untuk terus menjalani kehidupan kami dengan kemenangan demi kemenangan, oleh karena Roh Allah semesta alam yang terus memberikan kemenangan kepada kami. Seperti Roh Allah yang mengurapi Daud, yang menyertai Daud, yang memberikan kemenangan-kemenangan kepada Daud, yang menjadikan rencana Tuhan terlaksana dalam kehidupan Daud. Roh Allah yang sama itu juga yang akan memimpin kami menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mau memberikan persembahan kami, dan kami mau memberi dengan sukacita yang dari Tuhan, sebab kami memiliki kesempatan untuk memberi dengan sukacita. Biar semuanya ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita, persembahan kita dengan sukacita, dan kita menyanyikan pujian, tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa Tuhan sudah mengurapi saudara di dalam pengurapan Roh Kudus, dan Tuhan akan menggenapi rencananya di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.